فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan penjelasan hadis qudsi dari hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sebagaimana seperti biasanya, karena berhubung waktunya bisa dikatakan berputar sangat cepat, jadi di antara kalian mewakili dengan suara yang keras dan lantang, jelas. Nah, barakallahu fikum, sebelum sebagian yang setoran hadis pertama. Nah, suara yang jelas, lantang, keras, lancar. Bismillah. Alika. Oh. In. Kamu nah, kemarin antum sudah setoran belum? Sekarang sudah selesai. Sekarang selesai belum? Belum juga. Sampai mana? Selesaikan ya. Besok setoran semuanya esok ya. Antum sudah selesai belum kemarin? Yang keras suaranya. Bismillah.
Oh, faman wajada Na'am barakallahu fiikum, tafadhal. Hadis pertama, sudah siap? Pertama, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hafsin Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha fajara ila ma hajara hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Naam. Ayo, siap? Pertama, bismillah. Ayo, antum sudah siap? Bismillah. An Amirul Mukminin Abi Hafsin terus yang kedua. Yang pertama aja, ulangi dulu yang pertama. Yang kedua besok lagi. Yang pertama dulu, yang pertama. Hadis pertama dulu aja ya. Mau pertama atau yang kedua? Yang pertama dulu aja, ulangi yang pertama dulu. Qala sami'tu Rasulullah apa? Yaqul Abi mura'atin yang kihuha muttafaqun alaih. Diulang-ulang ya. Itu pertama dikuatkan. Antum sudah siap? Bismillah. Ahsan. Ayo, bismillah. Ayo. Umi Hafsin di mana? An Amirul Mukminin. Yang jelas. An Amirul Mukminin. Bukan Umi. An Amirul Mukminin Abi Hafsin. Ayo, ahsan. Antum, bismillah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi
man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi muttafaqun alaih. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Adapun yang lainnya insyaallah menyusul pada pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan. Qala al-'allamah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, qauluhu, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, ini ya, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kekeliruan dan kesalahan siang dan malam. Terasa ataukah tidak, inilah kenyataannya. Tukhti'una ta'maluna as-sayyi'ati wal khataya. Maksudnya adalah apa? Kalian mengerjakan perbuatan-perbuatan kejelekan dan kekeliruan atau perbuatan dosa. Li'anna hadhihi tabi'atul insan, karena ini tabiat manusia. Jadi tabiat manusia itu mau tidak mau tidak bisa terluputkan dari perkara ini, karena enggak maksum. Manusia tidak maksum dari kesalahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan bahwasanya segenap manusia hukum asalnya sering berbuat kekeliruan, memberikan solusi. Memberikan apa? Solusi, jalan keluar, yaitu apa? Nah, barakallahu fikum, fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kalian kepadaku, aku ampuni. Karena Allah taala zat yang mengampuni semua dosa. Kita lihat annahu katsirul khata', bahwasanya seseorang itu banyak kekeliruannya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis ini sebagian para ulama mendhaifkan dan juga melemahkannya. Namun, nah barakallahu fikum, telah cukup bagi kita hadis yang kita baca tadi, hadis qudsi. Nah barakallahu fikum, lebih aman selamat dari kritikan, kita lebih mencukupkan dengan hadis yang sahih rawahu Muslimun tadi. Hadisnya Abi Dar Jundub bin Junadah, nah barakallahu fikum, radhiyallahu anhu. Hadis ini sebagian para ulama mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Di antaranya mendhaifkan adalah Syekhuna Al-Fadil Muhammad bin Hizam wafaqahullah. Di antara yang menghasankan juga mensahihkan Asy-Syaikh Al-Albani rahimatullah alaih. Intinya apa? Intinya kalau kita menggunakan hadis yang tadi, yang pertama tadi, hadis yang jelas-jelas sahih riwayat Muslim, tenang sudah. Walaupun maknanya sahih, kita lihat. Kullu ibni Adam khata'un. Setiap bani Adam khata'un, sering berbuat kekeliruan. Khata' timbangan apa? Fa'al. Berarti menunjukkan apa? Sering berbuat kekeliruan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat kekeliruan at-tawwabun, orang-orang yang apa? Segera bertaubat. Karena orang bertobat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kita lihat, fal ibadu yukhti'una khataya katsirah. Maka segenap para hamba mereka berbuat kekeliruan dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan dosa yang banyak. Wa hum bihajatin ila an yatlubu minallahi ta'ala al-maghfirata li hadhil khataya. Mereka semuanya bihajah, butuh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan terhadap kekeliruan atau dosa-dosa yang dia lakukan. Jangan kita menganggap wah ana sudah sunni salafi, enggak mungkin berbuat dosa, enggak mungkin berbuat kekeliruan, itu jangan seperti itu. Hatta walaupun sunni salafi pun tidak selamat yang namanya apa? Kekeliruan. Tidak selamat yang namanya apa? Barakallahu fikum, perbuatan dosa. Oleh karena itu kita jangan seperti orang-orang al-musyrikin atau orang-orang ahlu bid'ah wad dalal, merasa aman dari fitnah, merasa aman dari perkara-perkara dosa. Jangan. Afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa al-qaumul khasirun. Nah barakallahu fikum, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang apa? Rugi. Hati-hati barakallahu fikum. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk kasih sayangnya, nah senantiasa membentangkan tangannya. Membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang di siang hari itu bertobat manakala berbuat kekeliruan. Sebaliknya, membentangkan tangannya di barakallahu fikum siang hari agar orang-orang yang berbuat kesalahan di malam hari segera bertaubat. Sampai kapan? Hatta tatlu'asy syamsu maghribiyah.
sampai matahari terbit dari arah barat. Kalau sudah terbit dari arah barat tidak diterima lagi taubatnya. Mohon salah ya. Jadi yang namanya tobat itu jangan ditunda-tunda, segera barakallahu fikum. Naam. Enggak perlu antum pamerkan di hadapan orang ana sudah tobat. Paham ya? Ana taib misalnya, enggak perlu. Paham ya? Yang jelas bagaimana caranya antum bertobat di hadapan Allah Taala diterima taubatnya. Pertama ikhlas. Kedua meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Ketiga menyesali perbuatan maksiat tersebut. Keempat berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Yang kelima, hendaknya taubat tersebut dilakukan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Karena kalau sudah gharghara, yugharghir, itu enggak diterima lagi. Paham ya? Naam. Yang berikutnya yang keenam adalah apa? Hendaknya taubat dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang sahihah, na'am barakallahu fikum, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu lebar-lebar. Nah, barakallahu fikum, yang mana pintu tersebut kalau dihitung dengan jarak perjalanannya itu 40 atau 70 tahun. Perjalanan pintu taubat maksudnya dibuka lebar-lebar, enggak pernah akan ditutup, enggak ditutup. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari arahnya, jadi arah barat. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Antum kalau lihat panjang lebarnya faedah yang sangat bagus dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Bisa dilihat sendiri ya, syarah kitab Riyadhus Shalihin sangat bagus sekali karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi. Kita lihat. Wala ahada ma'sumun illa man 'asamahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada seorang pun yang maksum, yang aman dari kesalahan, selamat dari kesalahan kecuali orang-orang yang Allah Taala selamatkan dari kalangan siapa? Nabi dan Rasul. Dari kalangan Nabi dan Rasul. Wal ilaju an tastaghfira wa tuksira minal istighfar. Obatnya, perhatikan baik-baik ini. Karena kita semuanya sudah dicap bahwasannya banyak kekeliruan, banyak berbuat dosa. Apa obatnya? Wal ilaju, dan obatnya an tastaghfira wa tuksira minal istighfar. Obatnya kalian tuh istighfar, minta ampunan dan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah SAW yang mana beliau adalah panutan kita, suri tauladan kita, beliau dalam sehari saja istighfar berapa kali? Dinukilkan dalam sebuah riwayat yang sahih, aktsar min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain berapa? 100 kali. Menunjukkan bahwasannya beliau mencontohkan kepada apa? Umatnya. Beliau yang jelas dijamin masuk surga. Perhatian baik-baik. Dan juga apa barakallahu fikum, beliau pembawa kunci surga, diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Itu pun apa? Nah, barakallahu fikum, istighfar dalam sehari lebih daripada 70 kali. Nah, barakallahu fikum, lebih daripada 70 kali. Nah, apalagi kita yang bukan nabi, bukan pula tabi'in, bukan pula atba'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Perhatikan Abdurrahman. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Yang jelas ikhwan fillah azza wa jazakumullah, ini perlu kita perhatikan baik-baik dan kita renungi. Suatu ketika Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah SAW karena beliau salat malam qiyamul lail hingga apa? Telapak kakinya keluar darahnya. Paham ya? Telapak kakinya keluar apa? Keluar darahnya. Nah, disebutkan riwayatnya lain hingga bengkak. Kenapa? Sebabnya karena ibadahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, bayangkan. Nah, kemudian ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang?" Apa kata Rasulullah? "Afala uhib an akuna 'abdan syakura?" Apakah aku enggak senang kalau menjadi hamba yang bersyukur? Bayangkan. Nah, kurang apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga, pembawa pintu, pembawa kunci apa? Surga. Pembuka pintu surga. Pertama kali dari kalangan Nabi dan Rasul yang masuk surga. Beliau istighfar lebih daripada 70 kali, barakallahu fikum. Kita bisa dikatakan kurang dari itu. Dan kita berupaya semaksimal mungkin banyak-banyak istighfar. Walaupun tidak sampai tingkatan 70 kali, tapi banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak apa? Istighfar, barakallahu fikum. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lihat kembali. Obatnya apa tadi obatnya? Obatnya adalah banyak-banyak istighfar. Fa idza astaghfartallaha ghafara laka. Apabila engkau minta ampunan kepada Allah, niscaya Allah Taala akan mengampunimu. Bayangkan. Nah,
Coba kalau sekarang setiap perbuatan dosa yang kita lakukan langsung dihukum, kuat enggak kira-kira? Kita enggak akan kuat. Perbuatan dosa yang kita lakukan banyak atau tidak? Banyak. Kalau setiap dosa kita dihukum langsung, enggak akan kuat. Enggak akan kuat, barakallahu fikum. Oleh karena itu, setiap kali hamba berbuat dosa masih dikasih waktu untuk tobat, bayangkan. Masih dikasih waktu untuk apa? Tobat. Coba bayangkan baik-baik kisah-kisah yang telah kita lewati mengenai orang yang membunuh berapa? 100 jiwa. Diampuni. Kalau tobatnya jujur. Kemudian barakallahu fikum sudah kita lewati. Dan dijelaskan oleh para ulama yang namanya dosa walaupun setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Gunung. Kalau dia taubat istighfar kepada Allah dengan sebenar-benarnya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak perlu kita khawatir, enggak perlu kita cemas. Masa sih dosaku sudah banyak sekali. Sudah berapa orang yang aku bunuh misalkan. Sudah berapa banyak harta aku makan tanpa ada unsur kebenaran misalkan. Enggak perlu mikir ke situ. Kalau dia taubatnya serius, sungguh-sungguh, terpenuhi syarat-syaratnya, insyaallah باذنillah diterima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Fastaghfiruni ay utlubu minni al-maghfirah li akhtaikum. Mintalah kalian ampunan kepadaku terhadap dosa-dosa kalian. Bayangkan, masih disuruh minta. Kita divonis apa? Divonis Allah Ta'ala telah menetapkan kita semuanya berbuat kekeliruan siang dan malam. Tapi Allah Ta'ala memberikan solusi. Mintalah ampunan kepadaku, aku ampuni. Bayangkan, ini berarti menunjukkan kalau orang-orang enggak minta ampunan, enggak istighfar, itu sangat disayangkan dan sangat bodoh sekali dia. Sudah dikasih solusi enggak mau dia. Allahul musta'an. Nah, kita lihat ini barakallahu fikum. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku adalah zat yang senantiasa memberikan ampunan terhadap orang-orang yang tobat dan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang beramal amalan saleh, kemudian dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas petunjuk. Karena apa? Karena dengan adanya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diiringi dengan amal-amal saleh, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepadanya. Wa min asma'ihi al-Ghafur wal Ghaffar. Perhatikan baik-baik ini. Termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur wal Ghaffar. Ini nama bukan sifat. Di dalam Ghafur dan Ghaffar ada sifat al-maghfirah. Sifat apa? Al-maghfirah, memberikan ampunan. Memberikan apa? Barakallahu fikum, ampunan. Naam, ayo. Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Fa huwa subhanahu katsirul maghfirah wasi'ul maghfirah. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala adalah zat yang banyak ampunan dan luas ampunannya. Liman taba ilaih, bagi orang yang tobat kepadanya. Orang tobat itu beruntung atau enggak? Beruntung enggak orang bertobat itu? Dalilnya mana? Naam, ahsan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Orang tobat itu beruntung. Nah, kalau tobatnya benar-benar, jangan seperti tobat apa kemarin? Tobat sambel. Tobat sambel itu tobatnya karena kepedesan. Kalau sudah tidak pedes lagi, pengen makan sambel lagi. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang tobat tidak serius itu dipermisalkan seperti tobat makan sambel. Orang itu kan berhenti makan sambel karena sudah kepedesan. Kalau sudah enggak kepedesan, lihat sambal mau makan lagi enggak kira-kira? Naam, bahkan nambah. Paham ya? Ini berbahaya sekali. Allahul musta'an. Maksudnya upayakan tobatnya itu serius, terpenuhi padanya beberapa syarat yang sudah kami dan sebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lihat di sini. Fala ahada yuzakki nafsahu. Enggak ada seorang pun yang berani merekomendasi mensucikan dirinya. Wa yaqul ana saleh, ana taqiyun. Aku adalah orang saleh. Aku adalah orang bertakwa. Tapi boleh enggak ana salihun insyaallah? Boleh enggak gitu? Na'am, la ba'as. Ana mu'minun insyaallah. Bukan karena ragu dan keimanannya, tapi apa? Tapi kita menyandarkan keimanan kita itu sampai akhir hayat nanti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Jadi ucapan insyaallah itu tidak melazimkan dia orangnya ragu, itu enggak. Karena ucapan insyaallah
Ada kalanya boleh diucapkan, boleh pula boleh diucapkan, kadang dilarang untuk diucapkan. Karena tidak pada tempatnya. Seperti misalkan antum sudah ngerjakan puasa Ramadan contohnya. Tadi antum puasa enggak? Sudah buka ya, insyaallah ngomongnya. Udah buka puasa, udah minum, udah makan, tadi antum puasa, insyaallah. Keliru enggak itu? Karena tidak pada tempatnya. Nah, kecuali kalau dia posisi di siang hari puasa. Kamu puasa enggak ya akhi? Insyaallah ana puasa. Ana shaim. Karena posisinya belum selesai urusannya. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Ana salihun, ana taqiyun. Kalau dia tujuannya untuk mensucikan dirinya, enggak ada seorang pun yang mengatakan seperti itu. Ana a'malu ta'at. Aku mengerjakan perkara-perkara ketaatan. Bala budda an yaqa minhu akhta'un. Bahkan pasti orang tersebut akan terjatuh dalam kekeliruan. Jadi wajar. Antum kalau melihat seorang guru pun atau seorang ustaz, seorang syekh kok terkadang tergelincir, itu perkara yang wajar karena enggak maksum dari kesalahan. Jangan mengatakan ini Syekh Rabi' enggak mungkin keliru. Wah. Syekh Muhammad bin Hadi enggak mungkin keliru misalkan. Syekh Mukbil enggak mungkin keliru, itu juga keliru ucapan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena biasanya yang seperti itu barakallahu fikum ghulu, terlalu ekstrim berlebihan dalam pembelaan. Akhirnya seakan-akan menganggap para masyayikh atau guru mereka maksum, ini keliru. Keliru. Hatta walaupun syekh, hatta walaupun ustadznya. Paham ya? Jadi jangan sampai menganggap ustadz kami enggak pernah keliru kok. Kalau baca kitab benar terus, fi'il fa'ilnya pas, maf'ul bihnya pun enggak pernah keliru. Paham ya? Ya mungkin terkadang sedikit terpeleset. Nah, sedikit itu keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya enggak ada seorang pun yang aman dari kekeliruan. Kekeliruan itu pasti ada. Nah, mungkin terkadang bacanya keliru, terkadang dia kekeliruan dalam berjalan menempuh suatu perjalanan. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu termasuk perkara yang dikatakan tabiat manusia. Tabiat manusia. Cuman bagaimana solusi yang terbaik? Kalau orang itu terjatuh dalam kekeliruan, segera kembali kepada jalan yang benar. Jangan gengsi, jangan merasa dirinya benar terus. Diingatkan, diluruskan dia enggak mau. Membela dirinya agar nampaknya benar terus, itu keliru. Terus bagaimana? Kalau benar-benar keliru, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik, telah diingatkan. Caranya gitu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum, caranya seperti itu. Jangan merasa enggak pernah keliru sama sekali. Cuman kita berupaya untuk senantiasa tidak menyengaja kekeliruan. Itu benar enggak? Benar atau tidak? Kita berupaya semaksimal mungkin untuk tidak menyengaja keliru. Itu benar enggak? Ayo. Memang seperti itu. Ya enggak? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyengaja berbuat kekeliruan. Benar atau tidak? Naam. Tapi kalau kita enggak pernah keliru sama sekali, ucapan ini keliru. Paham belum ini? Nah, barakallahu fiikum, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fa huwa bihajatin ilal istighfar. Maka orang tersebut masih butuh kepada istighfar. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahma balagha minas salahi wal a'mal. Walaupun bahkan Nah, barakallahu fikum, sampai mencapai tingkatan puncak kesalehan dan amalan-amalan banyak yang dia lakukan, itu pun masih butuh istighfar. Wallahu jalla wa ala yaghfirul kufra wasyirka liman taba wastaghfara. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kekufuran, kesyirikan bagi siapa yang bertobat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika minadz-dzunub jami'an. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni yang selain dosa kesyirikan, selain dosa kekufuran, dari dosa-dosa yang ada seluruhnya. Bayangkan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, maksudnya berbuat kezaliman terhadap diri mereka sendiri, menzalimi diri mereka sendiri, atau bahkan menzalimi orang lain. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kita enggak boleh putus asa. Biasanya orang-orang yang jauh dari ilmu, jauh dari pemahaman agama yang benar, mereka kalau berbuat dosa sekali saja, ketika menyesal melampaui batas. Bahkan ada yang mau bunuh diri, ya enggak? Ada yang barakallahu fikum, menyiksa dirinya sendiri karena merasa dosa gitu loh. Nah, kalau dia paham, enggak perlu dia bunuh diri.
Enggak perlu dia menyiksa dirinya sendiri. Bertobat dengan taubat yang benar. Ya enggak? Bertobat dengan taubat yang benar. Kita lihat di sini. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Semua dosa diampuni, bahkan dosa syirik pun diampuni. Kalau bertaubat sebelum meninggalnya. Dosa syirik pun diampuni, atau dosa syirik akbar pun diampuni kalau dia bertobat sebelum meninggalnya. Masya Allah, ampunan Allah Ta'ala sangat luas. Barakallahu fikum. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kenapa kok harus bersyukur? Karena setiap perbuatan dosa yang kita lakukan enggak langsung dihukum. Coba kalau langsung dihukum. Coba kalau langsung dihukum, kuat atau tidak kira-kira? Kuat atau enggak? Enggak kuat. Enggak kuat barakallahu fikum karena banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Allahul musta'an. Kita lihat. Falaisa hunaka dzanbun yakhruju an maghfiratillahi abada. Maka tidak ada di sana suatu dosa yang keluar dari ampunan Allah Ta'ala selama-lamanya. Enggak ada. Pasti dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orangnya tobat. Paham ya? Kalau orangnya bertobat. Fala tai'as min rahmatillahi wa maghfiratihi wa tatrukat taubata wal istighfar. Jangan sekali-kali kamu putus asa dari rahmat Allah Ta'ala dan ampunannya, kemudian meninggalkan taubat dan meninggalkan istighfar. Jangan, barakallahu fikum. Kita harus senantiasa percaya, husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Dan waktu yang paling mustajab, banyak sekali waktu-waktu yang Allah Ta'ala kabulkan doanya. Di antaranya sepertiga malam terakhir. Di antaranya nanti hari Jumat ba'dal 'asr ila ghurubis syams. Setelah salat asar sampai matahari terbenam. Di antaranya bainal adani wal iqamah. Ad-du'a bainal adani wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan qomat itu enggak ditolak. Dikabulkan doanya. Di antaranya juga doanya orang yang lagi musafir. Paham ya? Banyak sekali. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita melupakan yang namanya istighfar dan bertaubat. Jangan seperti orang-orang awam yang jauh dari ilmu. Wah, ana taubatnya tahun depan ajalah. Setelah Idul Fitri, setelah salat Id baru taubat, baru kita datang ke tetangga-tetangga minta maaf. Paham ya? Nah, datang satu persatu biasanya orang-orang itu ya. Maafkan kami dosa kami yang telah lalu dan akan datang. Iya, aku ampuni semua dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Masya Allah. Paham ya? Jadi hati-hati. Ini sering terjadi di kampung-kampung biasanya. Antum tahu nggak kalau bahasa Jawanya ujung? Bahasa Jawanya ujung biasanya. Dari ujung ke ujung mereka pada ziarah berkunjung itu setahun sekali. Bayangkan. Nah, jangan barakallahu fikum. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Karena yang namanya usia, umur manusia sesuatu yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Paham ya? Sesuatu yang tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Kita nggak tahu sampai kapan. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Wala taqul, jangan sekali-kali kamu mengatakan inna hadzal dzanba la yughfar. Sesungguhnya dosa ini enggak diampuni, bayangkan. Hati-hati, jangan seperti orang-orang pandai ibadahnya, banyak ibadahnya, ternyata ketika ditanya masalah apakah ada pintu taubat dia mengatakan enggak ada. Dibunuh sekalian sama orang tadi. Kisah apa? Kisah orang yang membunuh 100 jiwa. Pertama kali yang dia bunuh berapa? 99 jiwa. Dia ingin mencari solusi, jalan keluar. Datang kepada orang ahli ibadah. Ibadahnya kuat dia, cuman ilmu tidak punya. Hati-hati ini. Ibadahnya kuat, ilmu enggak ada, enggak seimbang. Akhirnya ditanya, aku sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada kesempatan pintu untuk taubat? Kata dia enggak ada. Dibunuh sekalian. Menjadi berapa? 100. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang tidak berilmu, hanya mengandalkan kuat ibadahnya tanpa ilmu, itu belum bisa menyelamatkan diri sendiri, apalagi orang lain. Buktinya apa? Mati enggak tadi orang tadi? Meninggal dunia, dibunuh. Karena apa? Karena tidak punya ilmu tadi. Mengatakan enggak diampuni tobatnya. Akhirnya setelah membunuh 100 jiwa, dia langsung mencari lagi petunjuk. Datanglah kepada seorang alim, orang berilmu, bayangkan. Kalau orang berilmu dengan seizin Allah Ta'ala bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Aku sudah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada kesempatan untuk bertobat? Kata orang yang berilmu tadi, apa yang menghalangi antara tobat dengan dirimu? Enggak ada yang bisa menghalangi. Semuanya bisa selama dia tobatnya jujur. Kisahnya antum bisa lihat sendiri dalam hadis-hadis yang sahih, yang paling dekatnya rujukannya dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai apa?
mengenai orang yang membunuh 100 jiwa. Nah, ditunjukkan oleh dia, kamu kalau seandainya benar-benar taubat dengan semakna ini ya, pergilah kamu ke negeri sebelah, ke kampung sebelah. Tinggalkanlah negeri yang ini, karena negeri ini negeri yang kotor, sudah banyak kamu berbuat dosa. Akhirnya orang tadi kemana? Berangkat atau tidak? Berangkat mendengarkan nasihat seorang alim tadi. Berangkat pergi dia. Setelah berangkat, di tengah perjalanan meninggal dunia. Dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Paham ya? Akhirnya datanglah dua malaikat, malaikatul rahmah dan malaikatul apa? Adzab. Rebutan di situ. Ini mau dibawa kemana ini? Malaikatul rahmah mengatakan ini akan kami bawa ke surga. Kenapa? Karena dia sudah benar-benar tobat dengan tobat yang tulus. Buktinya dia mau meninggalkan kampungnya. Kemudian malaikatul adzab mengatakan, tapi kan dia belum pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Debat. Datanglah malaikat yang ketiga sebagai penengah. Bayangkan, masya Allah, kisahnya panjang lebar itu ya. Sebagai penengah, akhirnya malaikat yang menengah itu mengatakan, ukurlah tanahnya. Nah, mana yang lebih dekat itulah nanti yang akan membawa rohnya. Ternyata diukur, ternyata lebih dekat pada tanah yang akan dituju. Maksudnya lebih dekat kepada tanah yang akan dia, nah barakallahu fikum, tempatnya. Maksudnya dia hijrah dari itu. Paham ya? Diambil oleh malaikat rahmah. Syahidnya di sini, dosanya walaupun sebesar apapun, setinggi langit, sedalam apa? Lautan, sebesar gunung, kalau taubat dengan taubat yang tulus diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah, kita lihat di sini. Kata beliau di sini barakallahu fikum, bal badir bil istighfar shadiqan, bahkan segeralah istighfar dengan jujur. Kejujuran dituntut barakallahu fikum dalam istighfar. Ingat-ingat ya, semoga kita semuanya dihindarkan dari penyakit taubat yang dikenal dengan sambala yusambilu sambalatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, taubat sambal maksudnya istilahnya. Allah musta'an, hindari. Karena taubat sambal itu yang antum tahu sendiri. Dia bertobat karena kepedesan tadi itu. Tapi kalau udah enggak pedes, dia ingin lagi mencicipi, bahkan lebih banyak lagi. Hati-hati ya. Allah musta'an, kita semuanya meminta agar diselamatkan dari yang seperti ini. Allah musta'an. Wallahu ghafurur rahim. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Jadi barakallahu fikum hafizakumullah, kita walaupun terkadang memandang diri kita imannya kuat, diri kita mungkin tidak goyah dari penipuan, dari tipu daya manusia, tapi ternyata yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu apa? Lebih dahulu daripada yang kita bayangkan. Mohon insyaallah ya. Nah, jadi jangan sampai mengira si fulan itu kelihatannya masya Allah tapi kok bisa ketipu ya? Paham ya? Kok bisa ketipu juga ya? Jangan seperti itu bayangannya. Semuanya Allah Ta'ala yang menakdirkan. Namanya kita hanya bisanya waspada. Kewaspadaan tergantung dengan pengalaman atau kejadian-kejadian yang sebelumnya. Cuma terkadang kalau orang ghaflah, lalai, paham ya? Termakan dengan ucapan-ucapan yang mengandung unsur penipuan itu bisa juga. Karena Rasulullah mengatakan apa? Innal minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu bisa mensihir. Mensihir itu maksudnya membuat orang itu terpengaruh, tertarik gitu ya. Allahumma salim salim. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Tsumma qala subhanahu, kemudian Allah taala menyatakan, ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menyampaikan sesuatu atau membahayakan diriku kemudian kalian membahayakan diriku, enggak bisa. Walan tablughu naf'i, tidak pula kalian bisa memberikan manfaat kepadaku, fatanfa'uni, kemudian memberikan manfaat kepadaku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Taala enggak butuh dengan hambanya. Satu hamba pun enggak bisa memberikan apa? Memberikan bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Taala yang apa? Yang memberikan bahaya dan juga memberikan manfaat. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Allahu ghaniyun 'an ibadihi subhanahu wa taala. Allah taala zat yang maha kaya, zat yang maha tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Iya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz." Artinya apa? Wahai segenap manusia, sesungguhnya kalian semuanya itu hamba-hamba yang fakir. Kita semuanya fakir. Sekaya apapun harta yang kita miliki, fakir di hadapan Allah Ta'ala. Masih butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Na'am barakallahu fikum. Allah Ta'ala menyatakan apa tadi?
Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah Ta'ala menghendaki menghilangkan kalian semuanya, didatangkan makhluk-makhluk yang baru, bayangkan. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang seperti itu bagi Allah Ta'ala bukan perkara yang sulit, mudah semuanya. Mewujudkan sesuatu yang tidak ada aja mudah, apalagi cuma mengulangi, lebih mudah lagi. Mafhum insyaallah Husain? Mafhum? Wa na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Apa kata beliau di sini? Faman kafara wa asyraka wa 'asallaha fa innahu la yadurullaha jalla wa ala. Perhatikan baik-baik ini. Barang siapa yang kufur dan mensekutukan Allah Ta'ala serta berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya perbuatan tersebut tidak membahayakan Allah Ta'ala. Wa innama yadurru nafsah, namun hanya saja perbuatan tersebut membahayakan dirinya sendiri. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Jika kalian kufur dan orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya kufur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala zat maha kaya dan zat yang maha terpuji, enggak butuh. Paham ya? Hatta kalian semuanya kufur pun bagi Allah Ta'ala tidak membahayakan, justru membahayakan orang-orang yang kufur tersebut. Mafhum Ihsan? Perhatikan baik-baik dengan senyum-senyum sendiri. Nah, kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau? Fa huwa subhanahu laysa bihajatin ila ibadatina wa ta'atina. Maka dia Allah Subhanahu wa taala enggak butuh ibadah kita, enggak butuh ketaatan kita. Wa innama amarna biha li hajatina nahnu ilaiha fadlan minhu subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Hanya saja Allah Ta'ala perintahkan kita untuk beribadah karena butuhnya kita kepada ibadah tersebut sebagai bentuk karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh ibadah atau tidak? Naam, kita semuanya diciptakan di muka bumi ini untuk apa? Untuk ibadah. Dalilnya mana? Naam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Semuanya jin dan manusia. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, nanti beliau akan sebutkan, itu Syekh Shalal Al-Fauzan akan menyebutkan hatta walaupun jin dan manusia yang terdahulu hingga yang belakangan berkumpul jadi satu pun, penjelasannya akan beliau sebutkan nanti ya, itu tidak sama sekali mengurangi, tidak pula menambahi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salamatal afiyah. Adapun yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.